Apa yang letakkan di mobil mereka? Tanya Ars. Permen karet, jawab Aleta singkat. Hah, kok bisa meledak? Tanyanya lagi. Itu bahan peledak, jawab Aleta. Aku tidak mengerti, kata Ars. Aleta tersenyum saja. Aleta merapatkan tubuhnya pada Ars, jantung Ars serasa mau copot dibuat. Apalagi ada benda kenyal menempel di belakangnya. Tenang Ars, tenangkan dirimu, kendalikan batin Ars. Ars melajukan motornya, kebetulan jalanan sedikit senggang. Sayang, seru Ars. Ada apa? Tanya Aleta. Aleta sudah terbiasa dipanggil sayang oleh Ars. Aku ingin ketemu orang tuamu, kata Ars. Untuk apa? Tanya Aleta. Aleta kaget mendengarnya. Ars menghentikan motornya, aku ingin melamarmu. Ngaco, ucap Aleta. Kemudian turun dari motor dan melepas helmnya. Sayang, aku serius, ucap Ars sedikit berteriak karena Aleta sudah menjauh. Aleta tidak mempedulikan panggilan Ars dan terus berjalan menggunakan skateboardnya. Ars mengejar Aleta menggunakan motornya dan menyuruh Aleta untuk naik. Tapi Aleta seolah tuli dan tidak mempedulikan Ars. Apa? Tanya Aleta saat Ars menghadangkan motornya. Naik, jangan marah dong, bujuk Ars. Habisnya kamu bikin aku kesel, jawab Aleta. Aku minta maaf, oke, kata Ars. Pulang sana, aku bisa sendiri, usir Aleta. Aku antar, aku tidak tenang kalau kamu pulang sendiri, ucap Ars. Aleta pun akhirnya naik ke motor Ars. Ars tersenyum, lalu menjalankan motornya. Maafkan aku ya, ucap Ars. Jangan ulangi lagi. Aku belum siap untuk menikah, kata Aleta. Keduanya akhirnya saling diam, hingga tiba di depan rumah Aleta. Ars ingin mampir tapi dicegah Aleta. Aku tinggal sendirian, gak enak sama tetangga. Meskipun kita tidak ngapa-ngapain, prasangka dan fitnah orang lebih menakutkan dari melawan 100 orang mafia, kata Aleta. Gak apa-apa aku ngerti kok. Yang penting aku sudah bersamamu seharian ini, itu sudah cukup membuatku bahagia, ucap Ars. Sudah sana pulang, jangan lupa hadiah dariku, kata Aleta. Terima kasih hadiahnya, apapun yang kamu berikan akan aku terima, jawab Ars. Aleta tiba-tiba menendang perut Ars dengan gesit menghindar. Kemudian Aleta meninju Ars menangkap tangan Aleta. Aleta memutar tubuhnya dan menyikut Ars. Ars dengan cepat menangkis sehingga setiap serangan Aleta tidak mengenai Ars sama sekali. Kamu semakin hebat, puji Aleta. Tentu, semua demi kamu sayang, jawab Ars lalu mengecup kening Aleta. Pulang sana, usir Aleta. Gak ngangka aku punya kekasih barbar, kata Ars. Sudah pulang sana, usir Aleta sambil mendorong tubuh pria itu. Ars kembali ke motornya dan tidak lupa melambaikan tangannya saat hendak menjalankan motornya. Bocah lemah, gumam Aleta sambil tersenyum. Kemudian ia pun masuk ke dalam rumah. Sementara Ars melajukan motornya dengan kecepatan penuh, seperti seorang pembalap profesional. Hingga dalam sekejap dia pun sudah tiba di rumah. Ars masuk dan langsung menuju kamarnya. Ars membuka paper bag hadiah dari Aleta. Seketika senyumnya mengembang melihat pakaian lengkap. Ini kan limited edition, gumam Ars. Aku akan memakainya, sayang, batin Ars. Kemudian ia masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri. Siang pun berganti malam Ars kini sedang berada di meja makan. Ani sudah menyiapkan makan malam untuk tuannya itu. Silahkan tuan, ucap Ani. Terima kasih Big, ucap Ars. Sama-sama tuan, jawab Ani. Kemudian ia pun melanjutkan pekerjaan mencuci peralatan dapur sehabis dipakai memasak tadi. Ars pun makan, seperti biasa dia selalu makan sendiri. Setelah selesai makan Ars pun pamit kepada Ani untuk ke kamar. Ars berbaring di atas ranjang, semenjak bertemu kembali dengan Aleta, Ars lebih sering tersenyum. Tapi hanya pada Aleta, kadang juga senyum sendiri. Jatuh cinta kadang susah ditebak ya. Bahkan bisa merubah kepribadian seseorang. Ars perlahan memejamkan matanya dan tertidur. Pagi hari. Ars sudah bersiap-siap, dengan memakai pakaian yang dihadiahkan oleh Aleta. Dan ternyata pakaian itu sangat pas di tubuh kekar Ars. Perfect, ucap Ars memuji dirinya sendiri. Ars perlahan turun ke bawah, dan berpamitan kepada Ani. Ars sudah berpesan sebelumnya bahwa dia tidak sarapan di rumah.
Ani hanya mengiyakan saja, dan dia hanya memasak untuk dirinya saja. Sementara Aleta juga sudah siap-siap berangkat ke restoran. Setelah sarapan tentunya, Aleta mengendarai motor butut miliknya. Saat tiba di restoran, ternyata Ars sudah menunggu di depan restoran tersebut. Melihat Aleta datang, Ars segera keluar. Ars berjalan mendekati gadis itu yang sedang memarkirkan motornya. "Sayang," sapa Ars. Aleta pun menoleh lalu tersenyum. "Pas gak?" tanya Aleta saat melihat Ars memakai pakaian yang ia beli kemarin. Sangat cocok, dan pasti harganya mahal," jawab Ars. "Jangan tanyakan harganya, yang penting aku ikhlas ngasih kamu," kata Aleta. "Aleta," panggil Dara dengan suara cemprengnya. "Kebiasaan," gumam Aleta. "Aku masuk duluan ya, gak mau jadi obat nyamuk," kata Dara. Yang lain juga sedang memperhatikan Aleta bersama cowok tampan itu. Dan mereka pun mulai bergosip. "Beruntung banget ya Aleta, dikelilingi cowok-cowok tampan," ucap si A. "Wajarlah sih menurutku, Aleta itu sangat cantik," kata si B. "Kalian mau bekerja atau mau bergosip?" tanya Nia. Iya mau kerja kok," jawab si A. Kemudian mereka pun masuk. "Kamu tidak kerja?" tanya Aleta pada Ars. "Kerja," jawab Ars singkat. "Kenapa masih di sini?" tanya Aleta lagi. "Aku ingin kamu mengantarkan makanan untukku, untuk sarapan dan makan siang," jawab Ars. Kamu belum sarapan?" tanya Aleta. "Aku ingin makan masakan kamu," jawab Ars. "Ya sudah, nanti aku antar sekalian," kata Aleta. "Jangan lama ya, nanti aku kelaparan," ucap Ars. Kemudian pergi dari tempat itu. Aleta hanya memperhatikan mobil Ars yang kian menjauh. Kemudian Aleta pun masuk. "Ale, kemarin ada cowok yang nyariin kamu," kata Nia. "Siapa?" tanya Aleta. "Gak tahu, dia tidak menyebutkan namanya, tampan loh orangnya," jawab Nia. Aleta saat ini sedang bersiap untuk memasak. "Siapa ia?" tanya Aleta penasaran. "Katanya dia ingin minta pertanggungjawaban karena kamu merusak temboknya," ucap Nia. Seketika bola mata Aleta membulat sempurna. Jujur ia lupa akan masalah itu. "Ternyata dia mencariku sampai kemari," batin Aleta. "Ya sudah, terima kasih sudah memberitahuku," ucap Aleta. "Ale, tumben banget kamu yang masak," tanya Nia. "Permintaan pelanggan nih, katanya masakanku enak," jawab Aleta. "Kenapa gak jadi koki aja?" tanya Nia lagi. "Malas, gak bisa bebas kemana-mana," jawab Aleta. Masakan Aleta akhirnya siap. Aleta menyimpan masakannya di tempat khusus yang berlogo nama restoran tersebut. Saat Aleta bersiap-siap untuk mengantarkan pesanan, di parkiran Aleta dicegat oleh seorang pria. Aleta pun menoleh dan melihat pria itu dengan tatapan tajam. "Aku kemarin mencarimu, tapi kamu tidak ada," kata pria itu yang tidak lain adalah Pietro. "Oh, iya, soal kerusakan tembok nanti aku bayar," ucap Aleta. "Memang kamu mampu bayar?" tanya Pietro meremehkan. Aleta hanya tersenyum. "Kamu meremehkanku?" tanya Aleta. "Memang berapa sih gaji sebagai pengantar makanan?" tanya Pietro. "Apa penting untuk kamu mengetahui gajiku?" tanya Aleta balik. "Maka dari itu aku bertanya, apa kamu mampu membayar kerusakan tembok itu?" tanya Pietro. "Berapa yang harus aku bayar?" tanya Aleta. 1 M, jawab Pietro. Pietro sengaja mempersulit Aleta. "Kalau kamu tidak mampu bayar, maka kamu harus menjadi simpananku," kata Pietro lagi. Tanpa berpikir panjang Aleta segera mengambil ponselnya dan mentransfer uang diminta oleh Pietro. Pietro tercengang melihat uang masuk padahal ia belum menyebutkan nomor rekening miliknya. "Belum cukup," kata Pietro lagi. "Apalagi, aku masih ada urusan dan tidak punya waktu meladenimu," jawab Aleta. Aleta hendak pergi dari situ tapi ditahan oleh Pietro dan kunci motor Aleta diambil olehnya. "Apa sebenarnya yang kamu inginkan?" tanya Aleta yang sudah mulai emosi. Tatapan matanya berubah tajam. "Mengapa tatapan matanya berubah setajam itu?" batin Pietro. "Seperti yang aku bilang tadi," jawab Pietro. "Lama-lama kamu semakin ngelunjak ya," kata Aleta. Lalu Aleta masuk dan meminjam mobil Dara. Setelah itu Aleta keluar dengan membawa kunci mobil di tangannya. "Aku sudah cukup bersabar dengan tingkahmu, sekali lagi kamu berulah bukan hanya dirimu yang aku hancurkan tapi juga perusahaanmu,"
ancam Aleta. Hahaha, bisa apa kamu? Kamu ingin menghancurkan perusahaanku? Jangan mimpi, tanya Pietro dengan angkuhnya. Kamu menantangku. Baik, jangan menyesal karena aku sudah memperingatimu, ucap Aleta. Aleta mengeluarkan laptop miliknya yang selalu ia bawa di dalam tasnya. Aleta mengetik keyboard laptop tersebut, entah apa yang ia ketik, tidak butuh waktu lama semua data perusahaan milik Pietro terkunci dan semua kartu ATM dan yang lainnya juga dibekukan. Aleta kemudian menutup laptopnya dan tersenyum smirk. Selamat menikmati kehancuranmu, jangan salahkan aku karena kamu sendiri yang memintanya, ucap Aleta kemudian merebut kembali kunci motornya. Aleta mengembalikan kunci mobil milik Dara. Setelah itu ia pun pergi mengantarkan pesanan pelanggan. Ponsel Pietro berdering pertanda panggilan masuk, Pietro saat ini sedang berada di dalam mobil hendak kembali ke perusahaan. Halo, sapa Pietro menjawab panggilan tersebut. Tuan, perusahaan kita dibobol, semua data terkunci dan keuangan dibekukan, lapor sang asisten melalui telepon. Pietro tidak bisa berkata apa-apa lagi sekarang. Ternyata apa yang dikatakan gadis itu terbukti. Siapa kamu sebenarnya? Pietro hanya bisa bergumam. Ting, pesan masuk di ponsel Pietro. Jangan sombong kamu, karena aku bisa menghancurkanmu lebih dari itu. Tiba-tiba Pietro terhenyak kala mengingat sesuatu. Hanya keluarga Henderson yang bisa melakukan semua ini, oh ohnya aku. Itu sama saja dengan menggali kuburanku sendiri, jerit Pietro dalam hati. Pietro akhirnya kembali ke perusahaan, dengan langkah lesu dia berjalan menuju ruang komputer. Beberapa orang mencoba untuk memulihkan data perusahaan, tapi hasilnya nihil. Tuan, kami sudah mencoba sebisa mungkin, tapi tidak bisa, kata A. Benar Tuan, sepertinya hacker ini bukan orang sembarangan, kata B. Pietro semakin frustasi mendengar laporan dari bawahannya di bagian IT. Pietro dengan wajah lesu terduduk di lantai. Ia menggusar rambutnya sehingga berantakan. Ternyata aku mencari masalah dengan orang yang salah, gumam Pietro. Pietro sebenarnya orang baik, hanya karena terobsesi dengan Aleta. Sejak Aleta menolong mamanya di supermarket waktu itu, jadi ia bertekad untuk mendapatkan Aleta. Hanya saja caranya salah, ia pikir semua cewek itu gampang untuk ditaklukkan. Aku harus minta maaf, ya aku harus minta maaf. Demi perusahaanku dan orang-orang yang bekerja denganku, gumam Pietro. Ya Pietro akan menemui Aleta untuk meminta maaf dan mengembalikan uang yang sudah Aleta transfer padanya. Dan berjanji tidak akan mengusik kehidupan Aleta lagi. Sementara Aleta sudah berada di ruang CEO. Saat ini ia sedang menemani Ars makan. Karena permintaan Ars sendiri. Apa kamu tidak bisa makan sendiri? Tanya Aleta. Kamu gak lihat aku sedang mengetik? Tanya Ars balik. Padahal itu hanya modusnya saja agar disuapi oleh Aleta. Saat ini Aleta sedang menyuapi bayi besar. Entah kenapa dia juga tidak bisa menolak bila Ars yang bersikap begitu. Kamu sudah makan? Tanya Ars. Nanti saja di restoran, jawab Aleta. Ars menghentikan pekerjaannya, lalu mengambil sendok di tangan Aleta. Ars menyendok makanan dan menyuapkannya ke mulut Aleta. Aleta dengan patuhnya membuka mulutnya. Kamu juga harus makan, ucap Ars. Aleta hanya mengangguk perlahan. Ars menyuapi Aleta dengan penuh kasih sayang. Terlihat jelas ada cinta yang sangat besar dalam diri pemuda itu. Apakah sejarah akan berulang? Batin Aleta. Karena dari yang Aleta dengar, cerita tentang kisah cinta antara ayah dan bundanya berawal dari pertolongan sang ayah sejak kecil. Sekarang seolah terulang lagi pada dirinya dan Ars. Hanya berbeda versi saja. Kenapa melamun? Tanya Ars sambil mengelap bibir Aleta dengan ibu jarinya, karena ada makanan yang menempel di sudut bibir Aleta. Gak, aku hanya teringat kisah cinta ayah dan bunda, jawab Aleta. Mengapa memangnya ayah dan bunda? Tanya Ars. Ah sudahlah, aku malas mau cerita, jawab Aleta akhirnya. Dia akan malu kalau sampai bercerita masa lalu ayah dan bundanya. Malu karena, nanti Ars malah baper. Begitulah anggapan Aleta. Aku pulang ya, nanti ada yang mau diantar lagi, ucap Aleta. Kenapa harus terburu-buru? Kamu kan bosnya, kan bisa disuruh orang lain untuk mengantarkannya, tanya Ars. Ya meskipun aku bosnya, tapi aku juga harus profesional dalam pekerjaan,
jangan mentang-mentang aku bos lalu bisa seenaknya, jawab Aleta. Ars bungkam seketika mendengar jawaban dari Aleta. Ini untuk makan siang, nanti bisa dipanaskan kalau mau makan, pesan Aleta. Aku pulang, katanya lagi. Hati-hati, pesan Ars. Kap, Ars mengecup bibir Aleta sekilas. Aleta melotot karena Ars sesuka hatinya mengecup bibirnya. Tapi Aleta juga tidak menolak. Ars tersenyum tanpa rasa bersalah. Kemudian Ars kembali mengecup kening Aleta sebelum Aleta benar-benar pergi. Ars menghempaskan tubuhnya di sofa. Senyumnya selalu mengembang, hingga sang asisten pribadinya masuk dan heran melihat bosnya senyum-senyum sendiri. Tuan Ars. Tapi panggilan Faisal tidak digubris sama sekali. Tuan, panggil Faisal dengan suara lantang. Ah, kenapa gak ketuk pintu kalau masuk? Tanya Ars. 10 kali mengetuk pintu, bahkan berkali-kali memanggil Tuan, tapi Tuan tidak mendengar, jawab Faisal. Ada apa? Tanya Ars. Nanti jam 3 sore klien dari China akan datang, jawab Faisal. Masih lama, ada lagi. Tanya Ars. Dokumen ini penting Tuan, dan harus segera ditandatangani, jawab Faisal. Simpan di situ, perintah Ars menunjuk meja kerjanya. Tuan, itu. Faisal menunjuk kotak makanan. Punyaku, kalau kamu mau beli sendiri, ucap Ars. Ya nanti kalau sudah istirahat makan siang, jawab Faisal akhirnya. Kemudian keluar dari ruangan itu. Ars kembali tersenyum sendiri membayangkan Aleta begitu telaten menyuapinya makan. Aku yang nulis baper dengan Ars dan Aleta. Entahlah, kenapa bisa begitu.